Selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Sandrina dari SDN Kaligangsa 3. Teman-teman, saya punya sebuah pantun nih. Nanti dijawab dengan cakep ya. Buah manggis banyak bijinya. Yang banyak bijinya buah serikaya. Dewan juri yang berbahagia, izinkan Sandrina bertutur dengan ceria. Kali ini saya akan bertutur cerita yang berjudul Kutukan Telur Misterius. Cerita rakyat dari desa Kalibakung. Teman-teman sudah siap dengar ceritanya belum? Oke, inilah ceritanya. Dahulu kala di tepian sungai itu hiduplah sepasang suami istri yang miskin. Suatu hari lelaki itu yang dikenal dengan Pak Rumpung seperti biasa pergi ke Sungai Gung untuk mencari ikan. Namun hari itu belum banyak ikan yang didapatkannya. Aduh, sudah seharian mencala, tetapi baru sedikit ikan yang tertangkap di jalaku. Apakah hari ini ikan-ikan sedang bersembunyi ya di dasar sungai? Wush! Wush! Jebur! Terdengar suara gemuruh dari dasar sungai dan tiba-tiba muncul benda yang memancarkan cahaya dari sela bebatuan. Sambil menyipitkan matanya, Pak Rumpung berusaha melihat dari kilauan cahaya dan terkaget-kaget. Hah? Apa itu? Putih, bulat. Wah! Telur raksasa! Besar sekali! Sepertinya lezat sekali. Bisa untuk dimakan selama 3 hari. Akhirnya, aku bisa memberikan istriku makanan yang lezat hari ini. Pak Rumpung pulang dengan hati yang gembira. Karena selain mendapat ikan, ia juga mendapat sebutir telur. Sesampainya di rumah, diceritakanlah tentang telur yang ditemukannya itu kepada istrinya. Istriku, lihat apa yang kubawa. Aku menemukan telur ini di tepi sungai. Tolong rebuskan ya. Besok pagi kita makan bersama sebelum kita berangkat kerja. Wah, besar sekali, Pak. Baiklah, aku akan merebuskannya sekarang. Tapi Bapak harus janji besok pagi sarapan yang kenyang ya, supaya kuat mencari ikan. Pagi harinya, sebelum berangkat ke sungai, Pak Rumpung sarapan sendirian karena istrinya telah lebih dulu berangkat ke sawah. Enak sekali telur ini. Tapi aku tidak boleh menghabiskannya sendirian. Istriku pasti lapar di sawah. Aku sisakan separuh untuknya. Setelah selesai sarapan, Pak Rumpung berangkat ke sungai. Tiba-tiba ia memegangi perutnya. Aduh, perutku! Kenapa rasanya seperti terbakar? Panas!
menjeburkan dirinya ke sungai. Tak berapa lama, dia pun pingsan. Saat mulai terbangun, tiba-tiba astaga! Apa ini? Kakiku! Mana kakiku? Mengapa berubah menjadi ekor ular yang bersisi? Tuhan! Cobaan apa ini? Pak Rumpung masih menangis di tepian sungai Kalibakung. Lalu muncullah Nyi Rumpung dengan keadaan yang sama. Istriku! Istriku! Kau juga sama sepertiku! Wah, setelah aku memakan sisa telur itu, tubuhku terasa panas dan tiba-tiba berubah seperti ini. Maafkan aku, istriku. Rupanya itu bukan telur sembarangan. Ini adalah takdir kita, istriku. Kita tidak mungkin kembali ke desa dengan wujud seperti monster ini. Lalu, bagaimana hidup kita sekarang, Pak? Kita harus pasrah. Mari kita memohon ampun kepada Yang Kuasa dan menjaga sungai ini. Biarlah Kalibakung menjadi rumah baru kita. Keduanya menangis bersama dan memohon ampun kepada Yang Kuasa, meratapi nasib mereka. Mereka berharap bisa sembuh dan kembali seperti sedia kala. Namun, sampai sore hari dan hari-hari berikutnya, ekor ular di badan mereka tidak berubah juga. Akhirnya mereka pasrah. Sejak saat itu mereka dikenal sebagai Ki Rumpung dan Nyi Rumpung oleh masyarakat Tlatah Tegal. Di daerah Kalibakung ini terkenal dengan daerah tempat tinggal Ki Rumpung dan Nyi Rumpung. Konon jika tanah di tanjakan Cilirit bergeser atau jalanan rusak secara tiba-tiba, tandanya Ki Rumpung dan Nyi Rumpung sedang mengubah posisi tidurnya dan mengerahkan ekor raksasa mereka. Selalulah waspada dan berhati-hati terhadap apa yang kita ambil dari alam, serta terimalah garis takdir dengan ketabahan hati. Itulah cerita yang dapat saya sampaikan. Burung pipit makan buah plum. Salah sedikit mohon dimaklum. Burung kalkun, burung cendrawasih. Matur nuwun dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.